Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih juga atas antusiasmenya. Saya sangat menghargai itu. Oleh sebab itu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Tapi karena banyaknya pertanyaan yang masuk, jadi saya cuma bisa ngebacain sebagian dulu. Nanti sisanya akan saya kirim lagi. Oke, pertanyaan pertama, apakah .NET itu framework atau bukan? Jawabannya adalah iya, karena .NET adalah kumpulan library yang digunakan sebagai dasar development sebuah aplikasi. Seperti itu. Semoga menjawab. Pertanyaan kedua, jelasin tentang this keyword JavaScript dong kak. Di function biasa atau raw function? Ya. Oke, di JavaScript emang ada tentang this keyword. This keyword itu nge-reference tentang saya coba jelasin dulu supaya nggak bingung. JavaScript adalah multi paradigma programming language. Jadi JavaScript itu dia bisa dipakai sebagai object oriented atau juga bisa dipakai juga functional programming kayak gitu. Nah, di dalam fungsi kadang kita pakai arrow function atau sebenarnya itu istilahnya adalah anonymous function. Ketika kita menggunakan this, itu kita dalam merepresentasikan si objek itu sendiri. Jadi kalau di JavaScript tuh hampir semuanya adalah objek. Oke? Even itu adalah sebuah fungsi. Jadi ketika fungsi dia punya atribut, dia punya metode di dalamnya, maka kita bisa bikin di JavaScript kita bisa bikin fungsi dalam fungsi. Itu yang disebut dengan closure. Nah, kenapa kita menggunakan this keyword? Berarti ketika kita menggunakan this keyword di dalam fungsi atau arrow function, nah itu akan kita menggunakan referensi data itu. Jadi semisal sebuah fungsi bernama foo atau fungsi bernama foo gitu, dia mempunyai fungsi lagi di dalamnya namanya bar. Nah, kita manggil itu pakai this bar atau this pokoknya intinya sih kita buat ngakses si fungsi itu sendiri. Semoga itu cukup menjawab jelas. Kalau memang kurang jelas silahkan tanya lagi aja, bingungnya gimana. Oke, kita ke pertanyaan ketiga. Gimana caranya kombinasi HTML dengan CSS supaya web terlihat elegan? Ya, itu akan kita bahas sepanjang HPC 4.0 ini. Jadi tetap gabung aja, tetap belajar terus. Nanti kita akan pelajari. Thank you. Keempat, setelah kita sudah bisa membuat web, bagaimana cara agar kita dapat menemukan mesin pencari seperti Google? Ini menarik, apalagi sekarang kalau kita research di Google itu udah banyak banget. Kadang kita nge-research salah-salahan juga banyak banget, ada sejuta bahkan ribuan ratus jutaan materi. Nah, gimana caranya supaya kita bisa masuk ke Google? Jadi cara Google search kerja itu adalah dengan cara menggunakan panda algorithm dan penguin algorithm. Jadi sebelum kalian mau mencoba untuk membuat web yang bisa ditampilkan ke Google, alangkah baiknya kalian pahami kedua algoritma itu dulu dan juga pahami tentang dasar-dasarnya si SEO atau search engine optimization supaya bisa diakses Google. Tapi ada kenalan saya, dia pakai Google Webmaster juga, itu tetap bisa kok. Karena itu apalagi kalau kalian itu adalah sebuah PT atau berbadan hukum legal, itu pasti bisa kok langsung masuk ke Google-nya. Pertanyaan kelima, lebih baik buat web dengan platform atau jadi framework? Saya kurang paham tentang pertanyaan ini. Apa yang dimaksud dengan platform? Apakah itu kayak semacam web builder kah atau gimana? Soalnya kalau misalkan itu web builder itu nggak apple to apple ketika dibandingkan dengan framework. Seperti itu. Mungkin pertanyaan ini bisa diperbaiki lagi dan diajukan lagi. Saya dengan senang hati akan menjawabnya. Pertanyaan ke-6, apakah keamanan sebuah web itu merupakan tanggung jawab seorang programmer?
atau memang ada bagian khususnya? Ya sebenarnya kalau di perusahaan di luar negeri sih itu rata-rata ada security engineer atau bahkan kadang diurus sama QA-nya, atau juga mereka nge-hire orang yang khusus buat ngelakuin pen tester. Ya itu beda-beda sih di semua perusahaan, cuma di Indonesia itu sendiri masih ya belum terlalu dipikirkan, karena di Indonesia tuh masih behaviornya tuh masih kayak kita harus ngasih produk secepatnya sekian, tanggal sekian harus sudah launching ini, tanggal sekian harus ini. Jadi mungkin belum terlalu banyak perusahaan yang menggunakan itu seperti itu. Cuma kita sebagai web developer kita juga harus tahu standar-standarnya gimana supaya nggak kena gitu, kita malah nggak ngebuka vulnerability di web kita sendiri. Kayak misalnya kita ngajak kita ngasih apa supaya bisa kena XSS atau apa. Jadi saran saya lebih baik coba baca-baca OAuth sebagai standar web security di dunia. Kita lanjut. Kita ke pertanyaan 7. Untuk web Stockholm ada perusahaan e-commerce itu bikinnya pakai apa aja ya? Nah, ini harus saya tekankan kalau sebenarnya nggak ada satu tools atau bahasa yang diperuntukkan untuk satu hal. Semua bahasa program itu sama. Selagi itu komputer, itu pasti bisa diperintah oleh bahasa komputer, bahasa pemrograman, karena bahasa pemrograman itu digunakan untuk memerintah komputer. Seperti itu. Oke, pertanyaan ke-8. Wah, ini cukup seru pertanyaan ini. Kalau misalkan dilanjutin mungkin bisa seharian. Cuma saya akan rekap beberapa. Bahasa pemrograman apa yang direkomendasikan untuk dipelajari tahun 2020? Banyak banget bahasa yang bisa kita pelajari tahun 2020 karena teknologi sangat cepat. Tapi ada beberapa bahasa yang akan saya garis bawahi. Semisal untuk sektor data science ada Python dan Julia yang lagi sedang kalau Python mungkin dari 2018 dia udah menjadi bahasa yang sangat diagung-agungkan buat data science, tapi Julia juga bukan dia, dan kelebihannya itu membuat para akademisi mulai mempelajari bahasa pemrograman. Terus untuk web development kita punya Elm dan Dart. Dart dari akhir tahun 2019 mulai fokus di web, sama seperti Elm sebenarnya udah lama, cuma dia mulai menarik ketika WebAssembly sudah dirilis. Akhirnya Elm juga mempunyai kekuatan sendiri, apalagi dia dan OpenGL kuat banget hubungannya. Jadi banyak yang pakai Elm untuk saat ini. Tapi bukan di Indonesia sih sebenarnya. Kalau di Indonesia mungkin balik lagi tetap JavaScript, React, atau TypeScript kadang-kadang kayak gitu. Untuk backend, bahasa yang paling ramai saat ini kalau untuk backend ya pasti Golang. Cuma untuk luar negeri ada 4 bahasa lain yang lagi hits banget untuk pemrograman backend. Ada Rust, Elixir, Erlang, dan Python. Itu adalah bahasa yang di luar negeri lagi naik daunnya. Oh ya, dan saya lupa untuk mention juga Node.js juga salah satu tools yang bisa dipakai buat pemrograman, karena Netflix nunjukin betapa kuatnya JavaScript buat high load and high concurrency. Jadi bahasa high concurrency harusnya tahun ini adalah tahun yang baik buat mereka, maksudnya ke depannya. Kayak gitu. Untuk mobile mungkin bisa ke Kotlin atau Dart, atau kalian prefer iOS bisa ke Swift atau Dart juga. Atau mungkin kalian bisa coba juga Python Kivy Material, itu bagus juga. Untuk desktop Python JavaScript terbaik. Oke, untuk malam ini saya rasa sekian dulu. Mungkin akan saya jawab di lain hari, dan mungkin kalau ada pertanyaan tambahan silahkan dikirim kembali. Terima kasih.